Sebentar, Pak. Lancar Pak, tapi ada beberapa yang pernah absen Pak. Itunya. Mungkin langsung saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan, yaitu akan membahas dari jurnal itu bab 6, yaitu tentang aman secara sengaja mengajari siswa menjadi pengguna yang bertanggung jawab dan beretika. Nah, jadi di sini itu kita misalnya menjadi guru atau menjadi contoh di sekolah ataupun di pendidikan, bagaimana cara menggunakan internet atau cyber itu secara baik. Nah, seiring dengan perkembangannya penggunaan teknologi di masyarakat, penting bagi sekolah untuk mengikuti pola adaptasi serupa. Lingkungan pendidikan perlu menjadi semakin fleksibel, mudah beradaptasi, dan bersedia mengantisipasi kebutuhan siswa yang akan menggunakan teknologi yang belum ada. Nah, ini menurut Pesta 2007. Nah, ini sumbernya saya semua ambil dari jurnal yang sudah ditranslatekan. Nah, di sini aman secara sengaja, yang pertama ada memperluas literasi teknis. Nah, akses teknologi bagi anak-anak terjadi lebih awal dan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Namun, akses terhadap teknologi tidak menunjukkan bahwa para pengguna muda mengetahui cara menggunakannya secara bertanggung jawab atau cara melindungi diri mereka dari bahaya online. Semakin banyak orang dewasa, muda, dan juga remaja yang menjadi korban dan pelaku kejahatan dan penyalahgunaan yang dimungkinkan oleh teknologi informasi, misalnya di bidang ketidakjujuran, terus masalah hak cipta, pembajakan, terus di pembajakan perangkat lunak, ancaman online, penipuan, ada pelanggaran seksual, serta penciptaan dan distribusi konten berbahaya. Nah, yang kedua itu ada keamanan informasi. Keamanan informasi mengacu pada perlindungan data, program, dan informasi yang disimpan pada disk, jaringan, hard drive, dan lain-lain, dan mencakup masalah privasi, etika, dan pencegahan kerugian. Nah, jaminan informasi mengacu pada pembangunan sistem informasi yang aman dan andal yang mampu menghadapi kejadian yang tidak diinginkan, apapun penyebabnya, baik bencana alam ataupun disebabkan oleh individu jahat, menurut SANS 2001. Yang selanjutnya ada siberetika. Siberetika dapat digambarkan menjadi 3 keahlian. Nah, siberetika ini dapat digambarkan menjadi 3 keahlian utama. Yang pertama ada keandalan informasi, ada properti informasi, dan juga infrastruktur informasi, menurut Armstrong dan Warling 2004. Kendalaan informasi mengacu pada kebutuhan pengguna untuk menilai keakuratan informasi. Terus properti informasi mengacu pada kesadaran bahwa informasi adalah entitas yang dilindungi dan memerlukan penghormatan yang sama seperti properti material. Infrastruktur informasi menggarisbawahi pentingnya informasi mengalir bebas melalui saluran komunikasi tanpa hambatan. Nah, yang selanjutnya, keamanan informasi dan siberetika di lingkungan akademi atau di lingkungan sekolah. Yang pertama ada identifikasi komponen kurikuler baru. Yang kedua ada masalah keamanan dasar. Nah, masalah keamanan dasar adalah masalah yang berkaitan dengan keamanan data, jaringan, sistem informasi. Contohnya dapat berupa pemindahan data yang tidak sah, kebocoran data, penghapusan data, penyusupan akun, dan
peretasan sandi. Yang selanjutnya, reputasi dan sumber daya organisasi. Mempertahankan protokol keamanan yang efektif sangat penting untuk mempertahankan reputasi yang kredibel dan melindungi sumber daya organisasi. Ketika sistem sekolah tidak aman, dampaknya dapat berdampak negatif terhadap sudut pandang orang tua dan tokoh masyarakat. Hal negatif ini pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan sistem sekolah secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya ada catatan rahasia sekolah. Pendidik mempunyai tanggung jawab untuk menjaga perlindungan informasi rahasia siswa. Orang tua dan siswa mempercayai sistem pendidikan untuk melindungi catatan ini. Selain itu, pemerintahan federal telah menetapkan undang-undang untuk meminta pertanggungjawaban sistem dan pejabat sekolah. Jika informasi ini tidak dikelola dengan baik, setiap guru harus menyadari tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi informasi sensitif dari pengungkapan dan untuk melindungi diri karena mereka dari kemungkinan tuntutan hukum. Yang selanjutnya, melindungi file pekerjaan pribadi. Nah, di sini kebanyakan guru memiliki banyak materi yang dihasilkan sendiri dan disimpan secara elektronik. Jika materi tersebut hilang atau terhapus ataupun dihapus oleh orang lain, nah diperlukan banyak waktu untuk menciptakan kembali pelajaran tersebut untuk digunakan di masa mendatang di kelas. Selain itu, di tangan orang yang salah, materi tersebut dapat kehilangan integritasnya dan merusak proses penilaian suatu mata kuliah atau mata pembelajaran. Yang selanjutnya, melindungi file pekerjaan pribadi. Melindungi siswa saat bekerja online. Karena rencana pembelajaran semakin dipengaruhi oleh penggunaan teknologi, nah penting bagi kita sebagai guru atau sebagai pendidik untuk memahami langkah-langkah dasar dalam melindungi diri mereka sendiri dan siswa mereka saat berada di lingkungan online. Jadi tidak hanya kita saja yang bisa melindungi diri dari online ini, tetapi kita juga harus bisa mencontoh kepada peserta didik kita. Nah, internet menawarkan banyak sumber daya dan pelengkap yang bagus untuk arena pendidikan, namun juga berisi situs-situs yang tidak sesuai dengan lingkungan K12. Untuk memanfaatkan sepenuhnya sumber daya ini, guru atau pendidik harus menyadari potensi bahaya dan kendala pengguna internet. Nah, jadi guru harus bisa mengetahui terlebih dahulu apa dampak negatif dan positifnya internet tersebut sebelum siswanya juga ikut menggunakannya. Yang selanjutnya, membatasi akses fisik. Nah, misalnya menggunakan kunci, kartu akses, atau sistem biometrik seperti pengenalan wajah atau sidik jari, misal di HP atau dan yang lainnya. Yang selanjutnya, penggunaan dan pembuatan dan penggunaan kata sandi dan juga percadangan data. Nah, percadangan data ini adalah proses menyalin data dari perangkat elektronik ke media penyimpanan lain. Untuk mencegah kehilangan data, pencadangan data penting untuk memulihkan data yang hilang, rusak, atau diserang malware. Yang selanjutnya, dasar-dasar perlindungan virus dan patch keamanan. Yang pertama ada protokol email. Nah, protokol email ini adalah serangkaian aturan yang mengatur pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan email antara server dan juga klien email. Protokol email memastikan bahwa email dapat dipertukarkan secara universal dan berfungsi untuk semua pengguna. Nah, protokol email ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, menentukan format dan struktur pesan email. Yang kedua, menentukan cara pengiriman email. Yang ketiga, menguraikan langkah-langkah autentikasi dan keamanan. Dan yang terakhir, menjamin bahwa pesan, lampiran, dan konten ditransfer dengan aman dan terlindungi. Yang selanjutnya, memantau kehadiran digital. Nah, ada beberapa jenis pemantauan digital. Yang pertama itu ada digital media monitoring. Nah, proses untuk mengumpulkan, memantau, dan menganalisis informasi di berbagai media, seperti media cetak, media online, dan media sosial. Tujuannya untuk memahami persepsi publik terhadap suatu brand, perusahaan, produk, isu, atau individu. Yang kedua itu ada digital monitoring. Nah, proses untuk memantau dari menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan bisnis online seperti media sosial, ulasan pelanggan, perangkat mesin pencari, komentar, dan performa situs web. Yang ketiga ada digital brand monitoring. Nah, ini adalah proses untuk mengawasi
dan menganalisis kehadiran dan aktivitas merek secara online seperti media sosial, situs web, forum online, dan platform lainnya. Ada absensi online, pencatatan kehadiran dengan sistem cloud yang terhubung dengan database secara real time. Selanjutnya, presensi digital, fitur yang memungkinkan guru atau pendidik untuk memantau kehadiran siswa secara real time, memberikan notifikasi kehadiran, dan menyediakan laporan kehadiran. Yang terakhir ada Google Alerts, fitur yang memungkinkan untuk melacak penyebutan nama bisnis dan merek. Dan yang selanjutnya ada hormati kekayaan intelektual orang lain. Nah, jadi cara perlindungan virus dan juga keamanan itu ada hormati kekayaan intelektual orang lain. Nah, ini menghormati kekayaan intelektual orang lain berarti menghormati hak-hak yang diberikan kepada pencipta karya intelektual. Hak-hak tersebut dikenal dengan istilah hak kekayaan intelektual atau disingkat dengan HAKI. Nah, yang selanjutnya ada pertimbangan dampak penggunaan teknologi terhadap orang lain. Dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya itu teknologi dapat mempermudah komunikasi, menyebarkan informasi, dan menjaga hubungan jarak jauh. Teknologi juga dapat memperluas akses pendidikan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi. Dan dampak negatifnya itu, pengguna teknologi yang berlebihan dapat mengurangi interaksi tatap muka yang penting untuk kesehatan mental dan juga emosional. Nah, yang terakhir ada hormati privasi. Menghormati privasi adalah bentuk rasa hormat dan empati terhadap ruang pribadi seseorang. Privasi adalah hak asasi setiap individu untuk mengendalikan informasi pribadi mereka. Nah, itulah beberapa cara perlindungan virus dan patch keamanan. Nah, meskipun langkah-langkah dan aktivitas yang disoroti mungkin tampak sepele, namun dampaknya cukup kuat dan cukup besar. Nah, mungkin kesimpulannya, kita sebagai pendidik itu atau sebagai guru harus bisa mencontoh atau bisa lebih mengamankan data kita atau internet kita sebelum kita mengajari. Untuk kesimpulannya mungkin Pak, kita sebagai pendidik atau guru misal di lingkungan akademik atau lingkungan sekolah harus bisa menjadi contoh kepada peserta didik kita bagaimana cara menggunakan internet itu dengan baik dan juga bertanggung jawab atau beretika istilahnya. Jadi sebelum kita mengajarkan atau anak-anak siswa kita menggunakan internet tersebut, tetapi kita dulu yang harus bisa menjaga atau menggunakannya dengan baik seperti itu Pak. Izin Pak, mungkin ada pertanyaan sedikit untuk Pak Sugardi. Bagaimana tanggapan Pak Sugandi dengan tadi kan guru harus bisa memberi contoh untuk muridnya gitu ya. Tapi sekarang kita lihat ada guru-guru yang bikin konten misalkan baik itu ada yang mendidik ataupun tidak mendidik ya. Kemudian tapi ternyata guru-guru tersebut malah sepertinya lebih digemari gitu. Nah, tanggapan Pak Sugandi untuk guru-guru yang seperti itu seperti apa tanggapannya? Itu saja mungkin, terima kasih.
Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Nah mungkin untuk itu sebenarnya sih agak berat. Eh, Misal kita hidup itu di zaman sekarang, jadi internet itu sangat berpengaruh sekali. Misal karena berpengaruh di dalam pekerjaan atau yang lainnya, berbeda dengan yang dulu gitu. Tetapi untuk yang barusan Ibu tanyakan, itu bagaimana guru itu membuat konten misal, tetapi kontennya tidak baik tetapi digemari oleh siswanya, seperti itu bukan Bu? Ya kurang lebih seperti itu. Misalkan kan sekarang ada juga joget gitu. Kalau misalkan secara wibawa, kalau saya melihat itu kebetulan saya orang lama pun kalau disebut orang lama ya gitu, kayaknya tidak berwibawa gitu. Tapi kalau sekarang justru ternyata mereka itu iya disenangi oleh murid-muridnya gitu. Padahal kontennya joget-joget seperti itu gitu. Itu mungkin seperti itu ya. Pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Ya memang jujur saja sih Bu, mungkin karena perkembangan zaman juga di zaman sekarang itu emang sudah banyak sekali. Jadi tidak hanya siswa gitu, tapi gurunya juga ikut-ikutan gitu mencontoh yang tidak baik kepada siswanya. Tetapi mungkin itu tergantung kepada kitanya sebagai pendidik, apakah kita harus jadi kita terus bisa mencontohkan yang baik-baiknya gitu terhadap siswa. Jadi tergantung orangnya, tergantung kitanya gitu, pendidiknya. Apakah etikanya bisa mencontohkan yang baik kepada siswa atau yang buruk. Karena siswa itu kebanyakan kalau zaman sekarang itu tidak bisa memilih mana yang buruk, mana yang baik gitu Bu, kebanyakannya zaman sekarang. Jadi tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Malahan kebanyakan yang buruk juga mereka contoh gitu. Jadi seharusnya kita gitu sebagai gurunya atau pendidiknya yang bisa memberikan hal-hal yang baik gitu kepada siswa. Jadi tergantung kitanya. Ya seperti misal di keluarga, kita menjadi orang tua. Kalau kita orang tuanya misal mendidik anak kita secara baik-baik, nah insya Allah anak kita juga akan berperilakunya atau beretikanya baik juga gitu. Nah itu juga sama juga ketika pendidik kita atau di sekolah itu diajarkannya baik atau dicontohkannya oleh guru pendidiknya baik, nah pasti juga siswanya akan mengikuti gurunya tersebut. Ya meskipun tidak semuanya akan mencontoh yang baiknya juga. Karena susah sih Bu kalau zaman sekarang mungkin udah terbawa zaman. Udah Seharusnya zamannya kita ya. yang membawa zaman ya Bu, bukan zaman yang membawa kita gitu. Harusnya mah. Harusnya mah gitu. Mungkin itu Bu. Iya, baik terima kasih. Maaf untuk pertanyaannya seperti apa? Ini dia nak kalau misalkan sekarang kan banyak guru-guru yang bikin konten. Nah, kadang-kadang mereka bikin konten tidak mendidik gitu, tapi ternyata yang seperti itu banyak penggemarnya gitu. Nah, menurut Diana seperti apa gitu dengan guru-guru yang seperti itu? Baik untuk misalkan banyak guru yang bikin konten tidak mendidik tapi banyak penggemarnya, bagaimana tanggapannya seperti itu? Kalau menurut Diana, guru yang membuat konten tidak mendidik namun memiliki banyak penggemar mencerminkan beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dari pendidikan, etika, dan masyarakat juga. Kalau menurut Diana kan sebagai alumni yang baru keluar, itu tidak pantas ya. Guru juga kan memiliki posisi istimewa sebagai pendidik dan panutan untuk bagi para siswanya. Terus kalau misalnya konten yang mereka buat tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, justru malah mencoreng citra guru, dan itu juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Mungkin seperti itu tanggapan Diana. Oh iya, alhamdulillah Pak. Tidak suka katanya Pak.
Alhamdulillah nggak ada, Pak. Semuanya kontennya mendidik. Iya. Mmm. Barangkali tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itulah salah satu tata cara atau di sini sudah tadi disampaikan tentang bagaimana caranya keamanan informasi di akademik atau di sekolah. Mungkin terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oh.